Semua. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk anak-anak yang tampil pada pagi hari ini. Mereka ini adalah aset desa ini. Aset bangsa dan negara. Karena siapa lagi yang mau menggantikan kita adalah mereka ini. Karena itu kita harus pupuk mental yang berani bagi anak-anak kita khususnya di sekolah ini, sehingga mereka itu menjadi anak-anak yang akan meneruskan tongkat estafet dalam kepemimpinan di segala bidang. Saya beri apresiasi terhadap Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan dukungan full time bagi latihan anak-anak kita ini sehingga mereka bisa tampil dengan maksimal. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak yang kedua. Iya, terima kasih kami juga mengucapkannya kepada Ibu Ketua Majelis Wilayah Binafun, yaitu Ibu Pendeta Liske Krismayanti Mesa STH, yang berkesempatan hadir walaupun kami baru pagi ini kami menghubungi, tapi beliau adalah pendeta yang sangat mendukung pendidikan di Republik Binafun ini, maka tidak lambat-lambat lagi beliau langsung siap dan datang. Kita tepuk tangan untuk Ibu Pendeta Liske yang sudah hadir bersama kita dan akan mendukung kita lewat doa dan pergumulan. Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian, juga para orang tua yang hadir, teristimewa Ibu Pendeta, dalam kesempatan upacara pada kali ini kita memberikan kesempatan kepada anak-anak, terlebih dalam ujian praktik mata pelajaran PPKN, mereka kita memupuk keberanian, kreativitas, sehingga mereka bisa tampil maksimal. Saya lihat mulai dari petugas penggerek bendera, mulai dari pemimpin upacara, juga ada anak-anak yang bertugas pembacaan teks-teks janji pelajar, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu mereka, terlebih pembina upacara, itu mereka sudah tampil maksimal, ya. Ini puji Tuhan karena kita bangga sekali dengan anak-anak kita. Kita percaya bahwa nanti ketika mereka akan sampai di SMA, mereka akan membawa keharuman nama sekolah Satap Binafun, khususnya juga dan umumnya desa Binafun ini. Nah, untuk itu dalam arahan saya tidak panjang-panjang, saya hanya mau arahkan kepada kita semua, baik para orang tua maupun Bapak Ibu Guru, terlebih anak-anak sekalian, agar mari kita ora et labora. Ya, kita ora et labora. Jadi kita berdoa dan bekerja. Orang tua, guru-guru dan anak-anak ini adalah 3 batu tungku untuk kesuksesan anak-anak kita ke depan. Jadi kami di sekolah juga terus dukung anak-anak kita ini lewat doa. Doa itu sangat penting karena mujizat akan terjadi melalui doa. Amin. Mujizat pasti terjadi, dan moto sekolah tahun 2018 itu adalah mujizat Tuhan berlaku bagi kita. Dengan doa Tuhan akan berikan kepada kita solusi atau jalan keluar. Tuhan memampukan kita walaupun masalah kita seberat apapun juga, tapi kekuatan Allah Tuhan kasih lewat doa, dan itu sudah terbukti di setiap orang-orang beriman, anak-anak yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita yakin bahwa dengan doa, ujian sekolah, ujian praktik, ujian nasional ini akan berjalan. Nah, walaupun kemarin itu kehadiran kita tidak terlalu lumayan banyak, tapi sebagian kecil ya para orang tua hadir dan juga Bapak Ibu Guru ada, kita anak-anak semua hampir lengkap, kita mengikuti doa bersama yang dipimpin oleh Ibu Pendeta di gereja. Nah, karena itu dengan adanya dukungan doa, kita yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita, memberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang ya kepada kita semua, bahkan kepada anak-anak yang mau ujian, Tuhan Yesus akan memberikan kecerdasan. Bapak Ibu Guru yang sudah kerja full time, sudah kerja berat, ini berjuang. Ya, yang kedua itu ya, ora itu bahasa Latin artinya doa. Et itu dan labora itu adalah kerja. Kerja dan kerja. Jadi kerja itu juga harus, karena dalam kitab Yakobus itu iman tanpa kerja adalah sia-sia, mati. Ya, maka itu kita harus bekerja. Orang tua bekerja adalah bagaimana dia berjuang mencari uang untuk
ya, menyekolahkan anak-anaknya. Bagaimana dia berjuang untuk anaknya ini tetap maksimal, tetap sekolah dengan baik. Ya, itu perjuangan orang. Kami guru pun demikian. Ya, anak yang kami anggap agak-agak kurang mampu, guru-guru berjuang untuk memampukan sehingga anak-anak itu bisa mampu di sekolah, karena mereka ini generasi penerus yang akan menerobos ya generasi teknologi canggih ini ke depan. Ini kita disebut abad milenium, dan kita ini orang-orang ini disebut milenial, kaum milenial. Nah, karena itu orang tua perlu berjuang untuk anak-anak. Nah, hari ini kita di sini, ini yang terakhir. Hari ini kita berdiri di sini ini, Bapak Ibu guru sudah ya kita sama-sama kerja seperti petani. Jadi kita semaikan ini apa namanya, benih-benih yang kita semaikan habis kita tanam. Ya, kita persiapan bibit dulu ya. Pertama persiapan bibit, semaikan habis kita tanam. Tanam habis, bukan tanam habis kita kita sembunyi kalau soalnya mau kerja aku lihat itu apa kita punya tanaman. Tidak, kita tetap standby untuk lihat kita punya tanaman. Sampai tanaman sudah besar, kita anpau kolo lagi. Nah, kita jaga lagi supaya tidak ada serangga atau burung-burung liar yang datang makan kita punya padi yang sudah bernas atau sudah berisi. Nah, ini. Lalu anak-anak yang sekarang mau ujian ini anggaplah padi yang bernas ini. Sekarang mereka sudah berisi, siap untuk mereka ujian dan kita panen. Jadi kita kerja juga Bapak Ibu orang tua, kita kerja juga sama dengan petani. Di sekolah ini kami berjuang juga sama dengan pekerjaan petani yang hari-hari kita kerja. Nah, ini harus. Karena itu yang paling terakhir lagi, kita di Bina pun akan maju. Sekolah ini akan maju kalau guru-guru di sekolah itu dia bersifat orang tua. Dia bersikap sebagai orang tua. Dan orang tua di rumah juga bersikap sebagai guru-guru. Artinya begini. Kalau kami guru-guru di sekolah ini, guru-guru jangan terlalu marah-marah, pukul-pukul anak. Soalnya boleh, karena anak-anak, apalagi mereka masa transisi, artinya peralihan dari anak-anak ke remaja ini, mereka juga sudah mulai punya perasaan, sudah mulai punya hati. Karena itu, didikan kita harus beda. Beda dengan kita mendidik orang besar. Nah, ini kan mereka pancaroba, ya. Istilah apa namanya, psikologi itu samaan adolensis. Nah, kalau tidak salah itu adolensis. Jadi ini mereka juga anak-anak kita yang sekarang SMP kelas 3 ini, mereka sudah punya hati yang sudah mulai dewasa. Karena itu Bapak Ibu guru, kita mengajar di kelas juga tidak bisa kita hantam kromo dengan kita pun kekuasaan dalam kelas untuk pukul anak ya, sampai-sampai bully anak. Nah, ini undang-undang sudah ada, Undang-Undang nomor 23 tahun 2012 tentang perlindungan anak itu, jangankan pukul, bully anak saja dengan kata-kata yang negatif saja itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Orang tua juga ingat. Karena ini bukan hanya guru. Karena kami guru sebagai orang tua di sekolah ini. Ya. Jadi kita anggap anak-anak kita di sekolah ini adalah anak-anak kandung kita, putra-putri kita sendiri, sehingga bagaimana kita berjuang kepada mereka itu kita berlaku seperti orang tua. Ya, orang tua. Sedangkan untuk orang tua itu di rumah dia harus sama dengan guru. Dalam arti kalau guru supaka di sekolah ini sampai di rumah itu tolong orang tua juga harus tanya-tanya mereka lagi tadi pelajaran apa, karena lu mengerti kosonde, paham kosonde. Nah, kalau orang tua kasih biarkan dia, orang tua urus pikawin lagi, orang tua urus barang lain lagi, maka anak akan jadi soal. Nah, ini bahaya. Jadi orang tua biar bagaimanapun dia harus menjadi guru di rumah. Pendidikan pertama itu keluarga. Di rumah itu yang harus orang tua itu dia mendukung kami guru-guru yang juga orang tua di sekolah ini untuk bagaimana kita sama-sama mencerdaskan dan memberikan anak-anak ini mental yang bajah. Ya, anak-anak dengar sini, kamu belajar karena kamu punya persiapan selama 3 tahun akan diuji hari ini. Karena itu saya percaya bahwa dengan dukungan doa dari Ibu Pendeta kemarin, bahkan juga semua orang tua yang ada pasti mendukung. Kami guru-guru pun mendukung. Untuk itu kita jangan khawatir. Seperti pesan kemarin disampaikan oleh Ibu Pendeta, kita jangan khawatir. Kita mesti tetapkan iman bahwa kita ini bisa terobos dan bisa lolos. Artinya lulus. Nah, untuk itu, mari Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian, para orang tua, mari kita berora et labora, kita berdoa dan bekerja. Terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak semua, para orang tua, terlebih yang kekasih Ibu Pendeta yang berkenan hadir. Sekali lagi, mari kita tepuk tangan untuk saya yang sudah kasih amanat, walaupun hanya singkat. Terima